Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin informasikan kepada Anda sekalian tentang pergerakan para relawan Capres 2024 yang akan datang. Khususnya Capres Anies Baswedan kali ini datang dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, tentang Poskora, Posko Komando Rakyat ya, yang digagas oleh, yang menjadi bagian integral dari relawan Anies Baswedan yang kelihatannya bernaung di seluruh pola ini diperkenalkan oleh relawan Jarnas, Jaringan Nasional Relawan Anies Baswedan, yang beberapa bulan terakhir ini, dalam bulan Ramadan yang lalu misalnya, itu bergerak di Jawa Tengah secara sangat banyak, kemudian di Jawa Timur, di Jawa Barat juga, hingga hari ini terus-menerus disebarkan, dibentuk ke posko-posko di mana rumah-rumah rakyat dijadikan sebagai posko-posko di mana rakyat sendiri meminta kepada mereka, kepada relawan untuk menempelkan posko-posko atau menempelkan spanduk-spanduk, banner-banner Poskora ke tempat-tempat mereka, baik itu di rumah-rumah pribadi, termasuk juga di ruko dan di tempat-tempat jualan yang lain. Itu juga terjadi di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, di Jawa Barat, di mana-mana. Kali ini di Kalimantan Timur juga hal yang sama terjadi. Sebentar kita akan perlihatkan foto-foto yang menyebar banner-banner yang bertuliskan Poskora yang dipasang di rumah-rumah warga, di ruko-ruko, tempat jualan mereka dan lain sebagainya. Di Kalimantan Timur kelihatannya, terutama di kota Balikpapan dan sekitarnya, itu di kota maupun di desa memang dibanjiri oleh posko. Menurut informasi yang kita terima, bahwa itu adalah permintaan dari masyarakat setempat kepada relawan agar banner-banner itu dipasang ke rumah-rumah mereka maupun di tempat-tempat usaha mereka. Misalnya kita lihat juga ada banner yang dipasang di tempat-tempat usaha atau ruko-ruko di Kalimantan Timur itu, atau di tepatnya di kota Balikpapan. Namun saudara sekalian, memang ini bisa jadi sudah menyebar di mana-mana di berbagai daerah seluruh Indonesia, tetapi berita-berita yang ditampilkan memang di beberapa tempat yang kita bisa akses melalui media sosial maupun media online lainnya, termasuk juga di media elektronik yang disiarkan oleh Jaringan Nasional Relawan Anies Baswedan. Saudara, yang paling intensif tentunya beberapa media elektronik yang intensif menyiarkan ini adalah misalnya seperti Metro TV, TV One dan lain sebagainya. Tetapi juga ada media-media online yang intens, misalnya di Twitter ya, media sosial di Twitter, di TikTok juga memperlihatkan gambar-gambar atau penyebaran poskora atau banner-banner Poskora yang dipasang di rumah-rumah warga, terutama di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Sumatera, termasuk juga di Kalimantan. Dan khusus di Kalimantan Timur ini kita akan sampaikan kepada Anda sekalian melalui foto-foto yang kita akan tampilkan atau kita tampilkan di dalam video ini. Saudara sekalian, inilah gerakan rakyat yang menurut saya gerakan kesadaran rakyat untuk ingin berubah keadaan yang mungkin lebih menghimpit dari sisi ekonomi, pekerjaan susah, harga-harga mahal, dan kemudian pendapatan rakyat semakin sulit didapat, tambah lagi korupsi yang merajalela di pemerintahan Jokowi di masa akhir jabatan ini. Ini juga mungkin akan menjadi potret bagi rakyat untuk semakin ingin berubah, keluar dari himpitan ekonomi yang begini sulit, walaupun para elit politik, para menteri mengatakan bahwa ini era yang banyak prestasi seperti yang disampaikan oleh Luhut Panjaitan maupun Bahlil Lahadalia, walaupun itu sebetulnya berseberangan dengan fakta dan kenyataan yang dirasakan oleh rakyat selama ini.
Oleh karena itu gagasan perubahan dan perbaikan yang digagas, yang dibawa oleh Capres Anies Baswedan ini mendapat sambutan yang meriah di kalangan rakyat, ya, rakyat yang tentunya tidak mudah disogok dan dibayar oleh mereka yang bermodal atau mereka yang mempertahankan keadaan ini, misalnya para oligarki yang mereka telah selalu nyaman karena selama ini memang mereka lah yang paling banyak menikmati situasi ekonomi, ya, yang di bawah pemerintahan rejim ini dibanding misalnya oleh rakyat kecil, rakyat banyak. Kita juga misalnya disuguhkan oleh berita tentang 5 jutaan ton nikel yang selama ini telah diselundupkan ke luar negeri, dan pemerintah dengan mudah mengatakan mereka tidak tahu, seperti yang dipresentasikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan tidak tahu, padahal dia adalah Menteri Investasi yang mestinya tahu mengapa tambang ilegal yang diselundupkan sekitar 5,3 juta ton itu keluar, entah kemana. Banyak orang mengatakan itu diselundupkan ke Cina dan sebagainya. Pemerintah kemudian hari-hari ini media pun kadang-kadang tidak lagi mengangkat, dan hanya media sosial lewat Twitter meramaikan itu. Tetapi banyak elit tidak menanggapi karena pemerintah menjawab melalui Menteri Investasi bahwa mereka tidak tahu. DPR pun sunyi senyap untuk menanggapi soal itu. Pencurian terhadap sumber daya alam kita luar biasa di rejim ini, tetapi oleh rejim ini seakan-akan senyap. Pemberitaannya pun mungkin media sudah ditutup keran mereka untuk pemberitaan, sehingga mereka pun tidak banyak menyuarakan soal ini. Apalagi DPR RI dan DPD diam 1000 bahasa. Nah, dalam kaitannya dengan inilah mungkin, ya, mengapa posko rakyat, ya, yang masyarakat meminta banner-banner Anies Baswedan itu dan dipasangkan di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat usaha mereka. Dan ini sudah pasti bahwa rakyat ingin gagasan perubahan, kesetaraan dan keadilan itu betul-betul diwujudkan di negeri ini melalui Anies Baswedan, sebagaimana sering digaungkan tentang gagasan tersebut. Dan gerakan tentang ini akan lebih masif di bulan-bulan ke depan. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan kepada hadirin sekalian atau pemirsa sekalian. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa di video ini kita lampirkan, kita bukan sekadar bicara, tetapi kita menampilkan fakta, foto-foto yang ditampilkan di rumah-rumah masyarakat, terutama di sebagian saja di Kalimantan Timur atau di Balikpapan. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan menghibur dan informatif. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.